Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Prestasi Belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rikal Hikaral dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 06031282126032. Adapun pokok pembahasan yang dibahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian kali ini yaitu dalam kegiatan pendidikan, sarana dan prasarana adalah hal yang sangat diperlukan dalam keberlangsungannya proses pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Dengan demikian, adanya sarana dan prasarana haruslah memadai dan layak untuk dipakai agar menjadi penunjang kegiatan proses belajar mengajar. Namun, di beberapa sekolah masih memiliki masalah dalam sarana dan prasarana ini, yaitu tidak adanya sarana dan prasarana pendidikan yang sangat memadai dan layak dipakai. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu membahas bagaimana pengaruh sarana dan prasarana pendidikan terhadap prestasi belajar. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tentang sarana dan prasarana pendidikan, prestasi belajar, serta pengaruh terhadap sarana dan prasarana pendidikan terhadap prestasi belajar. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu agar kedepannya bisa menjadi acuan dalam proses pendidikan agar tercapainya tujuan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah hal yang menunjang keberlangsungan kegiatan proses pembelajaran. Menurut Arya Konto dan Yuliana 2018, dikutip dari Mustari 2018, menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar tercapainya tujuan pendidikan serta dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur, dan efisien. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang harus dipenuhi dalam menunjang manajemen pendidikan yang baik. Kemudian jenis-jenis sarana pendidikan. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan habis tidak habisnya, berdasarkan bergerak dan tidak bergeraknya, dan berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Apabila dilihat dari habis dan tidaknya, ada 2 macam, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Apabila dilihat dari bergerak dan tidak bergeraknya, pada saat pembelajaran ada 2 macam pula, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Sementara jika dilihat dari hubungan sarana terhadap proses pembelajaran ada 3 macam, yaitu alat pengajar, alat peraga, dan media pembelajaran. Kemudian jenis-jenis prasarana. Adapun menurut Ibrahim Bapadal 2004, dikutip dalam Fardiono 2015, menjelaskan jenis-jenis prasarana pendidikan di sekolah biasanya diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan secara langsung digunakan untuk proses mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses pembelajaran mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya prasarana jenis tersebut antara lain yaitu ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan siswa maupun guru. Setelah itu kita akan membahas pengaruh sarana dan prasarana pendidikan terhadap proses belajar. Ketidakadaan sarana dan prasarana akan mempersulit kegiatan pembelajaran, yang nantinya juga akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya hasil dan prestasi belajar siswa. Karena pada dasarnya bagaimana jalannya proses belajar akan mempengaruhi keberhasilan belajar.
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen penunjang utama dan penting bagi pelaksanaan proses pembelajaran. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar menurut Surya Brata 2014 hal 296 adalah nilai-nilai yang merupakan bentuk perumusan akhir dan yang diberikan oleh guru terkait dengan kemajuan prestasi belajar siswa selama waktu tertentu. Sukma Dinata 2011 menyatakan bahwa prestasi belajar atau hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki oleh seseorang. Pengusahaan hasil belajar oleh seorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan materi, perilaku dalam keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. Kemudian hipotesis penelitian. Pada hipotesis ini menjelaskan terdapat pengaruh sarana dan prasarana pendidikan terhadap prestasi belajar siswa. Metodologi penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis tentang sarana dan prasarana pendidikan yang ada dengan prestasi belajar yang didapatkan. Adapun variabel penelitian ini adalah sarana dan prasarana serta prestasi belajar. Populasi menurut Sugiono 2011. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang akan diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian kali ini populasinya yaitu siswa-siswi kelas 2 SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan di Kota Palembang. Kemudian sampel. Pada bagian sampel yaitu bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh seorang peneliti. Menurut Sugiono 2011, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian kali ini yaitu beberapa siswa dan siswi kelas 2 SMK dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna untuk penelitian. Dan data yang didapatkan akan dikembangkan di mana ada berbagai jenis teknik pengumpulan data serta berbeda pula antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pada metode kualitatif, umumnya teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dan pada metode kuantitatif menggunakan metode kuesioner berupa angket atau wawancara. Pada penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau angket, dikarenakan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Angket dan kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini. Dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diberikan kepada responden. Sebelum menyebarkan kuesioner, penelitian diharuskan untuk melakukan pengujian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Dikarenakan hasil pertanyaan ini nantinya akan digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliable terhadap penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data pada penelitian kali ini menggunakan teknik analisis data regresi sederhana. Dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap prestasi belajar siswa yang merupakan fokus pada penelitian kali ini. Validasi ahli yaitu validasi untuk mengetahui keabsahan instrumen penelitian yang dibuat para peneliti. Maka perlu dilakukan uji validasi ahli terlebih dahulu untuk menjadi pokok instrumen. Instrumen yang divalidasi para ahli adalah lembar angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya ini. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Sarana dan Prasarana Pendidikan Terhadap Prestasi Belajar.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.